kemudian ya biaya haji ini relatif. Ya, ada orang naik sepeda, naik haji. Bisa juga. Ada orang jalan kaki, naik haji. Ada orang naik perahu dari laut, ya 2 tahun pergi haji, ya kan? Biaya. Nah, haji ini ada yang dikelola oleh negara, ada yang oleh negara. Nah, hanya saja karena haji ini ada nuansa-nuansa bisnisnya dan peluang bisnis itu terbuka. Nah, disinilah akhirnya bisa menimbulkan beban-beban biaya haji menjadi mahal. Dan tidak bisa naik haji, Pak. Nah, pada setiap muslim itu kan dia berkewajiban pergi haji. Nah, tentu dengan kriteria-kriteria, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apalagi selama ini kita mendengar pergi haji apabila mampu. Mampu ini bisa dari segi ekonomi. Mampu itu juga bisa dari aspek kesehatan, Fisik. ya kan? Aspek fisiknya gitu kan. Jadi bagaimana kita mengelaborasi kata-kata mampu ini? Nah, pemerintah ya kalau saya ya selalu berpikir masyarakat di Papua itu dengan kekayaan yang dimiliki, ya, dengan undang-undang yang sudah dibuat, ya, orang-orang Papua itu yang bisa disekolahkan sampai S3. Bagi yang muslim-muslim yang memenuhi persyaratan, hajikan gratis. Yang di Kalimantan juga begitu, daerah-daerah yang makmur bisa menurut saya pemerintah mengalokasikan itu. Apalagi sekarang ini, uang haji itu sudah didepositokan. Dana abadi itu, Bang, ya? Dana abadi umat. Ada dana abadi umat, uang haji, orang sudah bayar, lunas. Tapi dia naik hajinya 20 tahun yang akan datang. Kalau 20 kalau 100 tahun. Kelamaan banget kita. Kelamaan banget. Kenapa? Karena tidak ada sistem yang dibangun untuk itu. Ya. Jadi harusnya presiden, wakil presiden itu perintahkan Menteri Agama. Bagaimana proses keberangkatan haji orang-orang Indonesia itu jangan terlalu lama menunggu. Ya, jangan nanti ada haji insya Allah. Gitu. Malah katanya, Bang, Apa tuh? Haji insya Allah tuh insya Allah berangkat haji, ya kan? malah katanya ada, Bang, sekarang batas itu 65 tahun ya, Bang. Kalau udah lewat dari itu udah nggak bisa lagi. Ya. Inilah yang harus diperjuangkan. Oleh Partai Umat, Pak. Iya, kalau 10 Ini tahun harus lagi. perjuangkan. Kita harus berpikir bagaimana orang pergi haji itu nyaman, ya kan? Jangan uangnya sudah diambil, kemudian dia nunggu sampai 20-30 tahun. Itu zalim itu. Nah, saya sebagai orang Partai Umat lawan kezaliman itu, ya kan? Jadi menunda-nunda orang berangkat haji berkepanjangan, menurut saya itu Dia orang Papua sebenarnya pantas naik haji, Pak, ya. Orang Papua. iya. Jadi kalau saya orang-orang Papua yang taat, yang patuh, yang rajin itu, ya, itu pemerintah dengan dana yang digelontorkan ke Papua, ya, sekian puluh triliun dibandingkan dengan jumlah penduduk harusnya, Bisa. ya, yang Muslim berangkat haji, yang non Muslim silahkan bawa ke Yerusalem, fair, ya kan? Supaya masyarakat kita itu masyarakat yang betul-betul taat beragama, ya. Kalau saya begitu melihatnya. Gitu. Nah, oke, berkaitan dengan taat beragama ini, gitu, dan adanya perbedaan waktu Idul Adha, ini masyarakat sebenarnya bingung. Kenapa? Di dalam agama Islam itu kan dianjurkan yang tidak melaksanakan haji, ketika saudara sedang wukuf di Arafah, maka disunatkanlah yang tidak sedang wukuf di Arafah untuk puasa, kan begitu. Kemudian pada waktu Idul Adhanya besoknya, ya toh, disyariatkan juga yang tidak ikut haji supaya besoknya tidak boleh berpuasa, kan begitu. Nah, tapi kalau ada perbedaan begini, ini kan jadi masyarakat tuh bingung. Dia tuh puasanya kapan? Jangan-jangan dia pas puasa itu sebetulnya udah lebaran haji, sebetulnya nggak boleh. Nah, ini yang jadi masalah. Ini bagaimana nih polemiknya? Jadi gini. Saya dalam hal ini mengikuti mayoritas pandangan ulama. Jadi kalau misalnya di sini orang mau sholat Idul Adha tanggal 10, ya
Masih boleh. Jadi hukumnya boleh. Jadi hukumnya boleh gitu. Jadi yang tidak boleh itulah puasa. Nah, gitu. Jadi dia berkorban kan di hari tasyrik, ya kan? Nah, di hari-hari tasyrik itu boleh, dan kemudian dia mau pas tanggal 10 itu dia mau sholat Idul Adha, boleh. Kalau 2 kali? Ya? Kedua kali? Tanggal 9 sholat, tanggal 10 sholat juga. Nggak apa-apa, boleh. Ini sholat sunat. Nah, kita cari yang damai aja lah. Yang penting ini lah, aman. Yang penting ada Jadi tadi kuncinya puasanya ini ya. Jangan pas sudah Idul Adha kita puasa. Jangan Ah, puasa, jangan puasa. gitu. Itu jadi saya kira kemarin waktu tidak ada haji pun, ya kan, ketika pemerintah Saudi menyetop haji karena pandemik, ya itu kan tetap, ya orang berpuasa tetap puasa, Arafahnya ada, ya kan, nah, tetap ada itu. Hanya tidak ada wukufnya saja. tapi kan kambing sama sapi tetap ada waktu pandemi. Ada, korban terjalan terus. Itu yang pentingnya itu. Nah, hari raya korban itu berkorban, dianjurkan, ya. Itu kan mengukur keimanan kita juga, gitu kan. Jadi saya pikir gitu, Bung Edward, ya. Nggak usah kita pertentangkan itu, ya. Cari damai aja, karena Islam itu damai. Ah, itu dia. Bagaimana Islam itu supaya diartikan betul-betul ada suatu ajaran yang damai. Cuman kan perlu juga penjelasan supaya kan orang itu dia takut karena ada juga, wah, aku ini kok puasa ya? Orang sudah lebaran, aku kok puasa. Jadi timbullah perasaannya Jadi, dosa. Partai Umat harus deklarasi bahwa haji itu gratis, Pak, buat umat di Indonesia ini. Indonesia ini kan kaya, Pak. Ya begini, kita tetap kembali kepada dalil, ya. Berangkat haji itu jika mampu. Itu bukan pelajaran ke SD itu, Pak. Apa? Pelajaran SD. Nah, justru itu pelajaran SD ini dia direnungkan oleh orang-orang yang sampai di tingkat perguruan tinggi. Karena kata-kata mampu itu memiliki Luas. memiliki Arti yang dimensi yang luas, mampu fisik, mampu ekonomi, ya kan? Nah, kalau pemerintah dengan segala kekayaannya yang melimpah ruah, ya, kemudian dia surplus, dia berangkatkan haji gratis, wah nggak apa-apa. Itu bagian dari mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Nah, sekarang kita mau bayar hutang aja susah, ya kan? Indonesia sekarang mau bayar hutang saja, ya, itu susahnya nggak tanggung. Ya. Bagaimana mau menggratiskan orang pergi haji? Orang yang pergi haji tertunda sampai puluhan tahun. Ya. Ini tantangan. Jadi kita ini seperti tertutup keberkahan itu, kan sayang itu. Ya, sayang. Iya. Ya. Orang mau pergi haji udah bayar lunas tapi tertunda 20 tahun. Pemerintah tuh harus berpikir bagaimana supaya rakyatku ini tidak menunggu terlalu lama. Itu dong harus dipikirkan. Nah, menurut saya itu bisa. Ya kan? Jadi kalau menterinya serius, ya kan, presidennya ada perhatian terhadap ini, itu bisa. Saya yakin bisa. Ada jalannya, ya kan? Ya. Saya bisa perpendek itu, ya, tidak perlu sampai 20-30 tahun. Ada caranya, ada jalannya. Tapi lengkapi semua data itu. Nah, kita bisa kerjasama dengan pemerintah Saudi. Saudi dengan Indonesia itu sangat akrab hubungannya. Ya. Jadi mereka terhadap Indonesia itu punya perhatian yang sangat serius, ya kan? kita mayoritas Muslim yang Iya. pergi haji, Bang. Iya, jadi Saudi itu dengan Indonesia kan punya jalinan hubungan budaya, pendidikan yang sangat luar biasa. Yang belakangan ini mulai seperti ada gesekan yang menurut saya itu tidak pantas, ya, tidak pantas itu terjadi di Indonesia. Gitu. Saya yakin. Sekarang Masjidil Haram sudah diperluas sangat luar biasa. Ya, Masjid Nabawi juga sudah sedemikian indah, bagusnya gitu ya. Fasilitas di Arafah juga sedemikian rupa. Ya, ini harus jadi perhatian. Siapapun pemimpin pemerintah Indonesia masa depan perlu mempersingkat jadwal masa tunggu haji. daftar tunggu haji itu. Gitu. Ini saya pikir itu penting gitu. Ya, jadi saya takut nanti ada haji insya Allah itu. Nah, kok yang menyangkut 65 tahun itu bagaimana ya menurutnya? Karena menurut saya itu kurang ini juga, Jadi kurang pas. begini, usia 65 tahun itu kan ujian mungkin tinjauan fisik.
ya, tinjauan fisik. Nah, saya kira ini kan sebuah ijtihad. Ini ijtihad, ya, kesepakatan para pemimpin-pemimpin. Tapi ijtihad ini kan bisa kekecualian. Contoh, Kiai Ma'ruf Amin dah berapa umurnya? 70. Kiai Ma'ruf Amin udah berapa puluh tahun umurnya, ya kan? Bisa berangkat, kan kecuali. Ada kekecualian, ya kan? Nah, di situ mungkin kecuali wakil presiden, ya gitu kan? Tapi ke depan bisa juga kecuali atas kesepakatan pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia dengan alasan-alasan yang hujahnya kuat, argumentasinya kuat, dengan fasilitas-fasilitas yang terjamin. Karena begini, pergi haji itu kan membutuhkan energi, membutuhkan fisik. Apalagi dia kalau mau mengambil arba'in misalnya, ya kan, dia harus terus mendapatkan 40 rakaat, ya kan? Wah, saya kira itu enggak mudah. Ya enggak sederhana. Nah, di samping itu tadi, seluruh dunia sekarang datang ke sana. Jadi orang yang datang tuh memang ramai. Nah, jadi bagaimana dengan umur? Jadi inilah harusnya kan nampak jelas kelihatan itu, ya, umur-umur yang akan dibolehkan. Ya, saya yakin pemerintah Saudi Arabia dengan segala kearifannya, ya, dengan segala kebijakan mereka, ya, karena di sana banyak para ulama-ulama, ya kan, dan kemudian pemerintah Saudi Arabia juga orang-orang yang sangat taat, ya, di dalam melaksanakan perintah-perintah syariat. Ya, saya yakin urusan usia itu bisa dikompromikan, bisa dimusyawarahkan. Ada sementara orang yang menganggap bahwa musim haji ini kan makin tahun ke tahun makin banyak jumlah yang peminatnya, ya toh. Itu kemudian ada masyarakat yang menganggap bahwa pemerintah daripada atau kerajaan Arab Saudi ini kelihatannya agak keteteran gitu, agak kesulit kepayahan lah untuk mengelola pendatang-pendatang haji yang makin tahun makin banyak, makin besar, bertambah gitu. Apakah ada suatu ide seperti Partai Umat misalkan, dari Partai Umat mengajukan suatu ide gagasan bagaimana haji ini, karena dia melibatkan seluruh umat Islam di dunia, seluruh negara, kenapa tidak dibentuk suatu badan dunia saja? Suatu badan dunia artinya begini, yang membantu Arab Saudi supaya Saudi tidak seperti sekarang selalu ada keteteran gitu, dalam selalu pasti ada masalah. Jadi kalau ada badan yang dunia yang sifatnya internasional gitu, di mana anggotanya adalah orang-orang yang wakil-wakil dari negara-negara Muslim gitu, itu bisa lebih mengelola lebih baik gitu pengelolaannya gitu. Apakah nggak ada ide semacam itu gitu, Bang Awan? Ide itu sah-sah saja, ya kan? Misalnya ada organisasi Liga Muslim Dunia, ada kan? Oke. Ya, ada OKI juga ada, ya kan? Tapi kalau menyangkut apa istilahnya otoritas, ya. Otoritas. Jadi Saudi Arabia ini kan sebuah negara, ya, sebuah negara yang dia memiliki wilayah, dia memiliki hukum dan sistem. Nah, saya kira kalau ya artinya bertitik tolak dari pemahaman yang seperti ini, wajar, ya, lumrah, logik kalau Saudi itu mengelola haji, karena itu memang ada di wilayahnya. Tuan rumah ya, Pak. Ya, dia sohibul bait, dia sohibul bait, ya, dia tuan rumah yang baik. Dan kita harus jujur juga, ya, bahwa Saudi Arabia itu mereka setiap tahun riset, ya. Jadi Saudi Arabia itu negara yang sangat rajin riset terhadap penyelenggaraan haji, ya. Jadi mereka sangat konsisten bagaimana menyelenggarakan haji itu. Betul-betul mereka menjadi khadim al-haramain. Jadi mereka pelayan, ya, dua rumah suci itu. Nah, jadi pemimpin-pemimpin dunia Islam ya bisa menyampaikan itu kepada keluarga besar kerajaan atau organisasi-organisasi Islam internasional, memang setiap tahun berkumpul di sana.
Tapi kita harus menghormati ini adalah ada dalam domain, ada Arab dalam Saudi. wilayah otoritas kewenangan pemerintah Saudi. Jadi kita harus hormati itu. Itu kalau saya pandangannya begitu. Jadi kita ada saran, silakan, ya kan. Tapi kan kita bisa lihat ya. Saya walaupun hajinya itu sekitar tahun 94, tapi saya melihat bagaimana setiap tahun kalau pergi umroh, melihat daerah-daerah yang mereka kembangkan itu, fasilitas yang dibangun itu, Maju pesat. luar biasa. Menurut saya sangat luar biasa. Gitu. Saya kira itu pandangan. Ya, jadi gimana Bang? Ada mau ditanyakan lagi? Ya, sebetulnya masih banyak ya. Ya, tapi kan kita kan sesuai dengan waktunya kan. Kan Muammar Gaddafi mengusulkan internasional yang ngurus haji itu Pak Kaban. Iya, jadi begini, saya kira Ideal. persoalan usulan itu dikelola oleh internasional. Saya katakan dari awal itu sah-sah saja, ya kan? Nah, tetapi tentu pemerintah Saudi Arabia sebagai sohibul bait, dia merasa mampu, ya, dia merasa mampu, ya, karena biar bagaimanapun tuan rumah, ya, itu akan selalu berusaha menyambut tamunya dengan sebaik-baiknya, gitu. Jadi kalau Gaddafi almarhum, ya, dia mengusulkan seperti itu, ya itu juga karena kecintaannya terhadap penyelenggaraan haji gitu kan. Tapi kita juga harus memahami bahwa pemerintah Saudi itu adalah dia yang hari ini diakui oleh seluruh dunia sebagai pemilik kawasan itu. Jadi maka saya bilang tadi dalam konteks ini kita harus cari bagaimana yang betul-betul damai, ya. Bagaimana betul-betul damai menghormati wilayah-wilayah otoritas yang dimiliki oleh setiap negara gitu. Pak Kaban, jangan-jangan negara yang bikin kacau haji ini Indonesia aja Pak ya? Yang lain enggak ya? Iya kan? Persoalan apa? Ya, jadi gini. Haji. Makanya begini, kalau kita lihat Negara lain enggak Pak? begini, lihatlah Indonesia ini sebuah negara yang ada 3 waktu. Waktu Indonesia Timur, waktu Tengah, Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat. Iya. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan seperti itu, ini perlu kita ambil. Yang penting ada kesepakatan, ya kan? Karena dalam Quran juga ada itu bahwa kalau melihat masalah hilal apa segala macam ada istilah matla, ya kan? Ada masalah tempat, ya kan? Nah, jadi itu pun harus kita pahami, itu. Jadi saya pikir maka sekali lagi saya katakan persoalan perbedaan-perbedaan ini dari dulu sudah terjadi. Nah, tetapi seharusnya dengan majunya teknologi, ya kan? Makin maju teknologi, alat komunikasi yang begitu cepat, ya harusnya perbedaan-perbedaan seperti ini bisa dieliminasi, Sama, bisa di negara lain dikurangi. bermasalah nggak orang naik haji Pak? Negara lain? Ya tergantung kita mendefinisikan masalahnya apa. Ya Ya, Malaysia, kayak Eropa, ya Amerika. Cina misalnya orang-orang Uighur mau pergi haji kan relatif juga penuh dengan seleksi, ya kan? Ada juga gitu kan. Ya jadi saya pikir Indonesia dengan kondisi yang seperti sekarang yang penting tadi perlu konsistensi lah, ya kan? Jadi konsistensi kita berharap kalau haji itu ya sudah di sana tempat wukuf di Arafah ya maka suka tidak suka senang tidak senang maka rujukannya harus ya ini pendapat saya. Enggak, lagian sekarang kan kemajuan teknologi udah tinggi. Secara live aja bisa dilihat kan proses daripada prosesi haji di Mekah itu kan sekarang ya kan udah sampai tahap mana gitu kan. Kemudian ya jadi sebetulnya sayang sekali ada perbedaan itu ya, tapi apa boleh buat kejadian. Tadi udah dijelaskan. Jangan pantun itu Pak Kaban. Pergi haji jika mampu itu salah itu. Perlu dirumusin sama partai umat itu. Ya nggak? Iya, bisa juga. Gara-gara itu. Tapi saya begini, teringat pada waktu saya menjalankan ibadah haji tahun 2010. Itu kebetulan saya bertemu dengan rombongan haji dari wilayah DKI Jaya. Gitu. Ternyata itu Pemda DKI Jaya bisa membantu fasilitas yang kebutuhan untuk jemaahnya dari DKI. Seperti di sana itu saya lihat itu bantuan dari Pemda DKI itu sampai bantuan untuk makan. Karena sebetulnya kalau di Mekah waktu itu kan makan kita harus cari sendiri, tidak dijamin. Ya toh. Tetapi untuk rombongan yang dari DKI gitu ya, itu ada bantuan dari Pemdanya.
dari Pemda entah ada uang dari mana saya nggak tahu. Waktu itu zaman Pak Uji Bobo mungkin, kalau nggak salah itu ya, gubernurnya. Itu mereka mendapat fasilitas lain, mendapat fasilitas makan gratis, kemudian fasilitas antar jemput busnya juga berbeda. Kebetulan saya satu hotel ya dengan jemaah-jemaah dari DKI itu kok bisa ya Pemda itu di mana seperti DKI itu bisa membantu gitu. Nah, baiknya kenapa di kita itu tidak seragam gitu ya? Kok bisa gitu rupanya Pemda itu ikut membantu. Buka. Nah, Saudara sekalian, untuk sementara waktu kita cut dulu sementara, nanti kita sambung lagi ya. Sholat maghrib dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.